Saudara ingin tetap kuat di tengah situasi yang sulit, saudara berada di channel yang tepat. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar saudara mendapatkan jawaban dari apa yang saudara cari. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia akan tetap kuat di tengah kesulitan. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak luas dalam kehidupan kita. Semua keluarga terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Entah keluarga yang mapan kehidupan mereka maupun keluarga prasejahtera. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang berteriak. Mereka mengeluh, kapan situasi ini akan berakhir? Di mana situasi yang tidak menentu dan mereka semakin mengalami kesulitan yang luar biasa. Disinilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya manusia cenderung tidak siap untuk menghadapi berbagai kesulitan. Inilah yang kami maksudkan dengan keluarga bahagia. Bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang tetap kuat, yang tetap kokoh, menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan hidup, bahkan penderitaan. Bukan kebahagiaan yang dialami oleh keluarga karena mereka mengalami banyak berkat, mereka tidak punya kesulitan. Bukan seperti itu yang kami maksudkan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita bersama-sama belajar bagaimana kita meresponi kesulitan ini. Karena itu yang paling penting. Ada begitu banyak orang yang salah di dalam meresponi situasi yang sulit ini. Mereka lebih cenderung untuk berteriak, menyalahkan pihak yang lain. Entah menyalahkan pemerintah, bahkan juga mungkin mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Itu satu bentuk respon yang keliru. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus atau keluarga-keluarga Kristen, kita dituntut untuk meresponi dengan benar setiap situasi yang kita alami. Dan secara khusus dalam situasi yang sulit saat ini. Pandemi yang berkepanjangan, bahkan belum ada kepastian sampai kapan situasi ini berakhir. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita belajar bersama-sama. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai keluarga-keluarga Kristen, sangat menentukan sejauh mana kita meresponi dengan benar akan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kami juga mengalami hal yang sama seperti seluruh keluarga-keluarga yang ada. Kami juga mengalami kesulitan. Tetapi apakah dengan kesulitan yang kita hadapi ini kita akhirnya mengeluh? Kita akhirnya mempersalahkan orang lain? Dengan kami meresponi dengan benar, kami melihat bahwa kesulitan yang sedang kita hadapi merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk kami keluarga. Untuk kami membuktikan diri kami bahwa kami percaya kepada Tuhan. Kami berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga kami belajar untuk melihat situasi yang terjadi ini dari sisi-sisi yang positif. Ada optimisme yang ada di dalam diri kami. Oleh karena itu, kami mau berbagi kepada kita sekalian
kami juga belajar untuk meresponi situasi ini. Dan sebagaimana yang Tuhan inginkan, kami juga mengajarkan kepada anak-anak kami agar mereka mampu belajar walaupun mereka masih anak-anak untuk melihat situasi ini dalam kacamata Tuhan, sehingga mereka mampu untuk meresponi situasi ini dengan benar. Dalam kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kami mau share kepada kita bagaimana kami belajar untuk meresponi situasi yang sulit yang sedang Tuhan izinkan, agar kita tidak salah di dalam menyikapi situasi ini. Hal yang pertama yang kami mau bagikan kepada kita, respon yang pertama yang kami lakukan adalah kami belajar untuk bersyukur senantiasa. Bersyukur itu bukan hanya dalam keadaan yang senang. Firman Tuhan dengan jelas katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, semua kita mengalami kesulitan. Semua kita merasa bahwa situasi ini sangat mempersulit kita. Baik kami misalnya sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam jemaat, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, anak-anak di dalam pendidikan mereka, semua mengalami kesulitan. Tetapi kami mengingatkan kepada diri kami dan anak-anak kami, apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, belajarlah untuk bersyukur. Dengan kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengeluh. Sebab ingat sahabat keluarga Damar, orang yang suka mengeluh adalah orang yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang suka mengeluh. Kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka selalu hidup dalam pengeluhan. Padahal mujizat Tuhan terjadi setiap saat. Giliran ada sedikit kesulitan, mereka mengeluh. Sehingga kami mengingat akan hal itu dan kami ingatkan kepada anak-anak kami. Jangan sampai Tuhan matikan kita dalam perjalanan di padang gurun. Oleh karena itu, respon yang benar yang pertama, di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan situasi yang ada. Itu yang pertama. Hal yang kedua, respon yang benar yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang sulit ini, agar kita sungguh-sungguh tetap menikmati keadaan ini dengan tetap berbahagia. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sahabat keluarga Damar, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Oleh karena itu, kalau sampai saat ini kita masih mengalami kesulitan demi kesulitan karena situasi yang sedang kita hadapi saat ini, saya mau katakan kepada kita, tetaplah dan teruslah percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab dengan janjinya kepada kita sekalian. Kalau sepertinya saat ini kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan membiarkan kita, marilah kita terus percaya. Dengan situasi itu, Tuhan mau untuk kita terus bergantung kepada Dia. Tuhan mau untuk kita terus berharap sepenuhnya kepada Dia. Dengan kita melakukan hal yang kedua ini merupakan bentuk respon kita yang benar di tengah-tengah kesulitan ini, di mana kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan
untuk meresponi setiap situasi yang sedang terjadi dalam kesulitan ini, bahwa di tengah situasi yang sulit ini, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Sahabat keluarga Damar, mengapa banyak orang berteriak? Mengapa banyak orang mengeluh? Karena mereka telah terikat dengan situasi yang lama dan mereka tidak mau beradaptasi dengan situasi yang baru. Kalau di bagian lain ada banyak orang yang mengeluh, tetapi kita melihat rupanya di tengah situasi yang sulit sama-sama mengalami kesulitan ini. Tetapi ada juga banyak orang yang tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena apa? Karena mereka mau beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Mereka tidak hanya berdiam diri dan mengeluh, mengasihani diri, tetapi mereka harus bangkit. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan yang ada. Sebagai contoh, kami bertemu dengan seorang penjual keliling. Dia menceritakan betapa sulitnya saat ini. Tetapi dia katakan, kalau saya mengeluh, saya akan tetap begini. Sehingga dia mencari pekerjaan yang lain. Dia mencoba melihat peluang-peluang yang ada di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sehingga dia mencoba satu pekerjaan yang baru. Dan akhirnya dia bisa berhasil. Mengapa itu terjadi? Karena dia tidak tinggal diam. Dia tidak hanya mempersalahkan keadaan ini, tetapi dia mau beradaptasi. Dia mau mencari solusi di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya berikan contoh lagi kepada kita. Bagi anak-anak sekolah, ada begitu banyak kita mengeluh dengan sistem belajar jarak jauh. Tetapi kita lupa bahwa dunia ini sudah semakin berubah. Dengan situasi ini sebenarnya kita harus merubah paradigma kita. Mau tidak mau, cara belajar jarak jauh atau online itu akan terjadi. Dan di belahan dunia lain mereka sudah lakukan itu. Kita masih terlambat. Sebenarnya dengan situasi ini, maka kita harus cepat untuk merubah diri kita. Kita harus cepat beradaptasi. Kita jangan bernostalgia lagi untuk kembali seperti dulu. Kita sudah tertinggal. Tetapi mereka yang punya cara pandang yang jauh ke depan, mereka tidak berhenti untuk mengeluh. Mereka belajar beradaptasi. Mereka mulai belajar bagaimana mereka menyukai, mau tidak mau, menyenangi cara belajar jarak jauh. Karena ini yang akan kita hadapi ke depan. Begitu juga misalnya masalah beribadah, masalah kerja, masalah berusaha, dan sebagainya. Dibutuhkan adaptasi di sini. Itu yang ketiga, sahabat keluarga Damar. Dan yang terakhir, respon yang benar yang kita mau lakukan di tengah situasi yang sulit ini. Teruslah tekun dan sabar menghadapi situasi ini. Kita jangan hanya mengasihani diri kita. Mari kita maksimalkan semua kemampuan yang kita miliki. Kita tekun untuk melakukan. Jangan berputus asa. Sambil kita tetap sabar. Dalam kesabaran ini, kita akan diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan yang masih sulit, yang belum pasti ini. Dengan kita melakukan 4 hal ini, di mana kita meresponi dengan benar situasi yang sulit ini, maka saya percaya kita akan tetap berbahagia. Dan kita akan membawa keluarga kita tetap berbahagia. Sekalipun situasi masih sulit, kita akan bertahan, kita akan kuat. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, tetaplah bertahan, tetaplah kuat di tengah situasi yang sulit ini. Itulah bukti bahwa kita adalah keluarga yang berbahagia. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Tidak ada jalan lain, tetaplah kuat di tengah situasi yang sulit ini. Berhenti mengeluh, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersyukur, dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Tekun dan sabar. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.